Baiklah, kita lanjutkan lagi ya untuk tahap berikutnya, yaitu melakukan proses rekonsiliasi fiskal terhadap data yang ada ya di kasusnya ya. Nah, di sini untuk informasi ya. Nah, ini ya datanya, informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan ya laba atau rugi secara fiskal itu sebagai berikut ya. Yang pertama di sini ada penjualan ya. Ada penjualan, tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 120 juta yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan. Berarti di sini ada penambahan untuk penjualannya, kita inputkan ke dalam koreksi positif ya. Sebesar 120 juta. Kemudian kita lihat bagian 3B-nya ya. 3B-nya di sini di dalam gaji bagian penjualan terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan sebesar 122.190.000 dan di bagian gajinya, bagian umum ya, administrasi dan umum itu sebesar 30 juta. Nah, di sini ada pembelian beras, berarti kita keluarkan ya. Berarti di sini berkurang ya nilai bebannya ya. Di mana nilai bebannya secara akuntansi itu nilainya 2.951.900.000 ya. Sekarang kita buat koreksinya. Jadi di sini koreksi pengurang ya. Untuk bagian penjualan ya, kita isi bagian kolom koreksi positif ya. Nah, di sini Bapak berikan sebuah tanda ya. Jadi supaya mudah ya, view, prevents. Nah, yang pertama di sini ada bagian gaji ya. Jadi kita isikan sesuai dengan di kasusnya ya, yaitu sebesar 122.190.000. Kemudian pada bagian administrasi dan umum itu kita mengalami koreksi juga sebesar 30.600.000. Kemudian kasus berikutnya 3C-nya ya. Yang nomor C-nya di sini dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar 3.576.000 ya. Kita bisa lihat secara akuntansi untuk biaya perjalanan dinasnya senilai 253.465.000 ya. Secara akuntansi, namun di pajak untuk biaya perjalanan dinas ya, jika ada atas nama keluarga itu tidak dibenarkan untuk digabungkan menjadi satu, harus dikeluarkan ya dari kelompok biaya perjalanan dinasnya ya. Jadi di sini kita kurangi, dia termasuk dalam koreksi positif ya, sebesar 3.576.000. Kemudian
ada nomor D-nya ya, berikutnya. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar 76.524.000. Berarti bagian promosinya di sini kita kurangi juga ya, di mana biaya promosi secara akuntansi itu nilainya 397.285.000. Jadi kita inputkan rekonsiliasi untuk koreksi positif ya. Untuk biaya promosinya menjadi 76.524.000. Kemudian ada pajak sebesar 180 juta ya, merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2018 yang merupakan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Nah, kita cari pajak pasal 25. Nah, ini ya. Ini kita kurangi juga ya, karena dia tidak termasuk ya. Jadi kita isi di sini bagian PPh pasal 25 untuk koreksi positif itu nilainya adalah sebesar 180 juta. Kemudian ada pengeluaran berupa biaya representasi sebesar 165.798.000 tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal. Nah, kita lihat biaya representasi. Nah, di sini ya. Di sana nilainya sebesar 165.798.000. Kemudian dilanjutkan dengan biaya royalti ya, sebesar 237.465.000 ya. Bukti pendukung yang dari pihak eksternal hanya sebesar 220.509.000 ya. Jadi di sini kita kurangi untuk biaya royaltinya ya. Nah, ini ya di sini ya. Jadi dia awalnya 237 namun nyatanya 220.509.000 ya. Kita cari selisihnya berapa gitu ya. Jadi kita cari selisihnya dengan cara kita mengurangi ya. Mengurangi 237.465.000 kita kurangi dengan 220.509.000 ya. Hasilnya 16.956.000. Kemudian ada piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tidak tertagih menurut perpajakan dalam tahun 2018 sebesar 68.500.000 ya. Jadi piutang yang tidak tertagih kita inputkan ke dalam biaya kerugian piutang ya. Biaya kerugian piutang. Di sini datanya secara akuntansi itu nilainya sebesar 105.654.000, tapi di sini nilainya sebesar 68 ya. Berapa selisihnya gitu ya. Jadi selisihnya 105.654.000 kita kurangi dengan piutang yang tidak tertagih menurut perpajakan. Tahun 2018-nya sebesar 68.500.000. Hasilnya 37.154.000. Selanjutnya untuk kasus 3I-nya kita akan bahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.